Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saki, balik lagi nih bersama kita Saki Semansa Lubuk Skaping, bercerita, berbagi, dan berkreasi. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yaitu adalah seorang guru, jago matematika, pinter, ramah, baik, wakil kesiswaan pula. Emangnya siapa sih guru itu? Yaitu Bu Maya Putri Handayani. Oke Bu. Ya Rahil. Untuk kabarnya nih Bu, gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Rahil bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, akhir-akhir ini Bu, apa aja sih kesibukan Ibu? Oke, akhir-akhir ini kesibukan Ibu seperti biasa mengontrol semua kerja yang berhubungan dengan baik itu kedisiplinan siswa, kemudian pelaksanaan program-program OSIS, kemudian juga membantu kerja bagian-bagian lain di pada saat melaksanakan program-program sekolah, dan juga yang paling akan dilaksanakan lagi yaitu adalah penilaian kinerja kepala sekolah. Dan alhamdulillah dalam bulan ini kita sudah melaksanakan sebuah event besar nih dari SMA kita, yaitu Pekan Kreativitas Siswa. Itu kesibukannya. Oh, jadi Pekan Kreativitas Siswa ya Bu. Nah Betul. Bu, untuk Pekan Kreativitas Siswa nih Bu, emangnya apa sih Bu Pekan Kreativitas Siswa itu? Oke, baik, akan Ibu jelaskan ya. Kalau Pekan Kreativitas Siswa itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Lubuk Skaping. Awalnya kegiatan ini digagas oleh kelas unggul atau kelas berasrama yang ada di SMA Negeri 1 Lubuk Skaping. Karena beberapa tahun asrama sudah tidak ada, jadi akhirnya kegiatan ini dilaksanakan atau digawangi oleh OSIS SMA Negeri 1 Lubuk Skaping. Dan khusus untuk tahun ini merupakan tahun perdana atau dilaksanakannya kembali untuk pertama sekali Pekan Kreativitas Siswa, karena sudah vakum beberapa tahun disebabkan oleh COVID-19 kemarin. Oke Bu, untuk karena sudah vakum nih Bu, pastinya perlu persiapan lebih intens lagi dong Bu, apalagi kan sudah lama tidak dilaksanakan. Bagaimana nih Bu tahapan-tahapan dalam persiapan Pekan Kreativitas Siswa ini Bu? Oke, baik. Jadi kalau untuk persiapan, kalau dibandingkan tahun-tahun pelaksanaan yang lalu oleh OSIS SMA Negeri 1 Lubuk Skaping, PKS ini kita katakan cukup dilaksanakan persiapannya dengan rentangan waktu yang sempit atau yang singkat, yaitu lebih kurang kotornya 3 bulan. Yaitu kita mulai bekerjanya itu dari bulan akhir Juli, Agustus, September, Oktobernya kita sudah eksekusi kegiatannya. Oh, jadi gitu ya Bu. Persiapannya mepet banget ya Bu ya? Ya, memang agak mepet persiapannya karena memang kebetulan jadwal kesiswaan kita memang cukup padat. Jadi seperti maraton, karena kebetulan juga kegiatan kita banyak, mulai dari ada kegiatan pemilihan ketua OSIS kita, dan juga ada juga LDK-nya memperingati hari kemerdekaan kita. Jadi memang cukup padat kegiatannya. Nah Bu, karena waktu yang mepet nih Bu, apa aja sih Bu kendala dalam Ibu Maya dalam mempersiapkan Pekan Kreativitas Siswa ini Bu? Oke, baik. Kendalanya mungkin seperti ini ya Rahil. Pada umumnya panitia yang terbentuk itu adalah panitia OSIS kita yang Ibu gabungkan dari kelas 12-nya untuk OSIS yang lama dan juga adik-adiknya yang baru. Jadi kendalanya adalah ketika kami akan memulai pekerjaan, kita susah untuk mempertemukan jadwal kapan kita akan melaksanakan kegiatan kita atau kapan kita melaksanakan persiapan. Memang sebagaimana yang kita ketahui bahwa dari jadwal sekolah kita cukup padat ya. Senin sampai Jumat kita sekolah mulai dari 7.15 sampai berakhirnya jam 15.20. Jadi paling tidak panitia PKS kemarin hanya bisa memaksimalkan waktu persiapannya di akhir minggu atau weekend saja. Mulai dari Jumat, Sabtu, malah kami hari Minggu juga tetap melaksanakan persiapan. Jadi hari Minggu itu cuma formalitas ya Bu ya? Ya, sepertinya iya ya untuk persiapan PKS kemarin. Iya Bu. Nah Bu, Pekan Kreativitas Siswa nih Bu, emangnya
tingkatan apa aja dan bidang apa aja sih Bu yang dilombakan dalam pekan kreativitas siswa ini? Iya, kalau untuk tahun yang 2023 ini, karena kita baru memulai setelah vakum beberapa tahun, jadi kepala sekolah dan ibu juga memutuskan bahwa untuk kegiatan kemarin kita lebih menitik beratkan kepada tingkat kabupaten. Jadi kita ambil tingkat sekolahnya untuk tingkat SD dan MI dan juga SMP dan MTS. Kemudian cabang-cabang lombanya ya, cabang-cabang lombanya yang kita perlombakan totalnya ada 11. 5 untuk ya cukup banyak, 5 untuk SD dan 6 untuk SMP. Kalau untuk SD itu kita mulai dari matematika, IPA, kemudian baca puisi, kemudian tahfiz dan kaligrafi. Dan kalau untuk SMP-nya di situ juga ada matematika, ada IPA, ada IPS, kaligrafi, kemudian ada pidato bahasa Inggrisnya dan juga tahfiz untuk tingkat SMP-nya. Jadi gitu ya Bu. Nah Bu, karena tingkatan SD dan SMP nih Bu, nah apakah ada batasannya nggak Bu untuk pendaftaran atau perlombaan dalam pekan kreativitas siswa ini Bu? Kalau batasannya sih sebenarnya gini, kalau untuk banyak orangnya memang untuk mata pelajaran IPA, matematika, dan IPS itu agak sedikit kita batasi. Alasannya adalah pada tahun ini kita menggagas temanya bahwa kita lebih mengutamakan teknologi. Kebetulan sekolah kita punya Chromebook-nya yaitu berupa tablet, sehingga kita berusaha untuk memanfaatkan tablet yang kita punya. Sehingga ujian yang dilakukan untuk personal testnya itu kita menggunakan tablet. Kebetulan tablet yang kita punya itu terbatas. Hal itulah yang menyebabkan pesertanya agak kita batasi untuk 5 cabang tersebut. Tapi kalau untuk cabang yang lain sampai hari H kemarin masih kita terima pendaftarannya. Begitu Rahel. Nah Bu, karena bidang lainnya tuh nggak ada dibatasi ya Bu ya. Iya. Nah, gimana caranya Ibu untuk juri penilaiannya nih Bu, menilai semua siswa yang ingin ikut dalam perlombaan pekan kreativitas siswa ini Bu? Oh ya, oke. Kalau untuk juri, yang kita membutuhkan juri itu yang pertama untuk cabang puisi ya, cabang puisi SD, kemudian pidato bahasa Inggris dan juga kaligrafi dan tahfiz. Nah, kalau untuk baca puisi, kita lebih memanfaatkan aset yang ada di sekolah, yaitu kita punya guru-guru bahasa Indonesia yang berkualitas. Jadi panitia memutuskan bahwa jurinya kita ambil dari guru-guru kita sendiri yang ada di SMA 1. Kemudian juga untuk pidato bahasa Inggris juga begitu, kita juga punya guru yang kemampuannya cukup bagus dalam menjuri, khususnya untuk pidato bahasa Inggris. Jadi kita manfaatkan juga guru bahasa Inggris kita. Khusus untuk juri kaligrafi itu memang kami minta atau mengundang juri dari luar yang levelnya sudah level kabupaten atau ke provinsi. Dan begitu juga dengan tahfiz, karena tahfiz itu kan cukup banyak peminatnya untuk kali ini, maka kami juga memutuskan untuk mencari juri yang levelnya memang level kabupaten dan ke provinsi dalam penjuriannya. Begitu Rahel. Jadi ngomong-ngomong nih Bu, karena bekerja sama dengan orang luar, nah ada nggak sih Bu yang menolak buat atau ada karena kesibukan lain nih Bu menolak untuk menjadi juri? Kalau kemarin yang menolak mungkin tidak ada, cuman waktu itu saya sempat terjadi perubahan itu di juri tahfiz SD. Karena kebetulan awalnya dia menyetujui, tiba-tiba dia mendapat pekerjaan lain dari instansinya, sehingga akhirnya H-1 terpaksa kami mengganti jurinya atau mengundang juri yang baru lagi. Itu kemarin yang terjadi. Kalau menolak insya Allah tidak ada, mereka bersedia untuk menjuri di kegiatan kita ini. Oke Bu. Nah, menurut Ibu nih Bu, gimana kontribusi siswa-siswa dari tingkat SD maupun SMP nih Bu untuk tahun ini, apalagi setelah pekan kreativitas siswa ini vakum nih Bu setelah sekian lama? Ya, oke. Baik Rahil, kalau untuk kontribusinya Ibu cukup takjub ya. Kenapa? Karena begitu antusiasnya siswa SD dan SMP yang ada di Kabupaten Pasaman untuk mengikuti. Meskipun kita maklumi beberapa sekolah ada yang tidak mau mengirimkan anggotanya atau siswanya disebabkan mungkin karena mereka menganggap kegiatan ini belum sempat dianggarkan di sekolahnya. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Tapi yang membuat takjub adalah sekolah-sekolah yang berdekatan dengan kita seperti MTSN 1 Lubuk Kaping, SMP Negeri 1, SD 06, SD 05, SD 09 yang seputar Lubuk Kaping itu
malah ada yang meskipun sekolahnya tidak menuliskan nama peserta itu sebagai utusan sekolah, malah mereka langsung datang sendiri ke sini sebagai utusan pribadi untuk ikut kegiatan kita atau lomba PKS ini. Jadi cukup amazing rasa Ibu ya untuk itu. Oh. Nah nih Bu, ngomong-ngomong soal banyak yang ingin kontribusi nih Bu, selain mencari pengalaman, pastinya ada benefit dong Bu yang dirasakan oleh mereka jika mereka mengikuti pekan kreativitas siswa ini Bu. Nah Bu, apa aja sih Bu benefit atau manfaat dari mengikuti pekan kreativitas siswa ini Bu? Oke, jadi kalau benefit atau manfaatnya mungkin kalau dari segi pengalaman itu udah pasti ya. Tapi kalau misalnya dari untuk khususnya tingkat SMP dan MTS ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita waktu itu di acara pembukaan bahwa sertifikat kita ini diakui sebagai salah satu sertifikat yang akan dinilai untuk peserta didik yang mau masuk ke SMA 1 Lubuk Sekaping dengan jalur akademik atau non-akademik. Jadi itu adalah janji kepala sekolah kita bagi pemenang PKS di tahun ini, maka akan ada kemudahan dia untuk masuk ke SMA Negeri 1. Itu yang pertama. Kemudian benefit lainnya mungkin mereka juga mendapatkan medali, kemudian ada sertifikatnya dan juga ada uang tunai kebetulan waktu kemarin. Nah Bu, ngomong-ngomong soal sertifikatnya Bu, bisa nggak sih Bu sertifikatnya itu dipakai buat masuk SMA lain gitu Bu? Kalau SMA lain itu mungkin belum pasti juga Ibu ya, karena kita nggak ada memastikan kerjasamanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bicara level kabupaten, otomatis sekolah-sekolah lain akan bisa menerima juga sertifikat ini kita, karena kan minimal untuk sertifikat masuk ke SMA itu levelnya adalah level kabupaten, itu diizinkan sebenarnya. Oke Bu. Nah nih Bu, karena pekan kreativitas siswa ini sudah terlaksana nih Bu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan pekan kreativitas siswa ini? Setelah melaksanakannya ya. Oke, perasaannya alhamdulillah bersyukur, campur haru dan juga bercampur gembira gitu ya. Katakan begitu, kenapa? Ini juga merupakan pengalaman pertama Ibu dalam hal mendesain pekerjaan yang sebesar ini cakupannya. Kita mengadakan kegiatan yang cukup besar yang dengan nama lain kita mengatakan ini adalah ALEK-nya SMA Negeri 1 Lubuk Sekaping. Yang membuat Ibu haru adalah dengan waktu yang sedikit kasip atau mepet, kita alhamdulillah masih bisa memaksimalkan semua yang ada sehingga target yang kita harapkan bisa tercapai. Tentunya ini tidak terlepas dari yang pertama dukungan kepala sekolah kita, kemudian juga dukungan dari semua guru-guru yang terlibat dalam kepanitiaan maupun yang tidak, kemudian juga keterlibatan dan kekompakan OSIS kita dalam bekerja di kegiatan ini. Dan yang paling penting satu nih Rahil, kegiatan kita ini terlaksana karena dukungan penuh dari alumni-alumni kita. Jadi terutama untuk dana kegiatan kita ini kita mengajukan proposal dana kepada alumni-alumni kita, alumni asrama, alumni SMA, dan alhamdulillah mereka begitu welcome, terbuka hatinya untuk membantu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin. Begitu. Oh, jadi ada keterlibatan alumni ya Bu di sini ya Bu? Ya betul, sangat besar keterlibatannya dalam kesuksesan acara ini. Nah Bu, apa nih kata-kata Ibu buat alumni, OSIS, kepala sekolah, dan semua orang yang sudah terlibat dalam kegiatan Pekan Kreativitas Siswa ini Bu? Oke, baik. Ibu sampaikan dalam kesempatan ini ya Rahel ya. Kalau untuk kepala sekolah, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengizinkan OSIS dan juga saya sebagai wakil kesiswaannya untuk dipercaya untuk melaksanakan kegiatan besar yaitu Pekan Kreativitas Siswa. Kemudian untuk semua anak OSIS yang terlibat dalam kepanitiaan maupun tidak dan khusus semua anak SMA Negeri 1 Lubuk Sekaping mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbang pikiran dan sumbang tenaganya untuk keberhasilan acara. Dan yang terkhusus Ibu ucapkan kepada semua alumni SMA Negeri 1 Lubuk Sekaping dan juga semua lembaga-lembaga dan kolega-kolega SMA 1 Lubuk Sekaping yang sudah membantu sehingga acara Pekan Kreativitas Siswa yang ke-21 berjalan dengan baik dan lancar. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga
semoga bantuan yang diberikan diijabah oleh Allah sebagai sebuah pahala dan amalnya. Amin. Oke, amin. Nah Bu, apa nih pesan dan kesan Ibu untuk kegiatan PKS sekarang ini dan untuk kedepannya nih Bu? Oke, untuk saat ini Ibu berpesan kepada OSIS bahwa Ananda catat, Ananda pelajari, dan Ananda refleksikan apa yang sudah kita lakukan pada kegiatan kali ini. Catat positifnya, kemudian catat juga kekurangannya sehingga nanti bisa kita maksimalkan di tahun depan. Kemudian Ibu juga untuk tahun depan Ibu berdoa semoga kita khususnya ya bisa meningkatkan lagi ke level yang lebih tinggi karena kita mau mentargetkan level SMA-nya se-Sumatera Barat dan juga SMP-nya se-Sumatera Barat. Mudah-mudahan itu bisa dikabulkan. Amin. Wah, keren nih guys. Bu Maya Putri Handayani, dia ingin bikin pekan kreativitas siswa ke tingkat provinsi loh. SMA mana lagi coba yang mau membuat kegiatannya pada tingkat provinsi. Nah, setelah pesan dan kesan Ibu Maya tadi dapat kita simpulkan pekan kreativitas siswa ini memiliki banyak keuntungan loh teman-teman. Dan bisa mendapatkan sertifikat, pengalaman, medali, dan pekan kreativitas siswa ini insya Allah kedepannya akan mencakup provinsi loh teman-teman. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Maya Putri Handayani karena sudah bersedia nih Bu untuk menjadi narasumber kita. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan di Starkey Podcast Mansa Lubuk Skaping. Dadah.